Tadi udah saya kasih bantuan kepada keluarganya, minimal dia bisa jalan. Selebihnya keluarga pasrahkan pada kita lah. Saudara, saya akan antarkan kembali dari kamar menuju ke kamar kembali ya. Ya. Nah ini kalau seperti ini, kaku seperti ini, tidak bisa menyentuh kasurnya, itu nggak pegang? Enggak. Nggak pegang? Enggak. Ini posisi begini nggak ada yang pegang ini? Enggak ada. Saudara, saya ingin perlihatkan saudara, ini Mbak Sulami ini, kepalanya ini tidak persis berada di atas kasur, tapi menggantung. Anda bisa melihat ini? Mohon maaf ya Mbak Sulami ya. Tetapi tidak terasa sakit sama sekali, tidak terasa pegal sama sekali ya. Dan Mbak Sulami seperti ini sudah berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Kalau malam tidur begini juga? Miring. Oh miring? Iya, Miring miring. seperti apa? Iya. Begini miringnya. Semalaman begini terus Mbak Sulami? Jadi Nyonya Sulami ini menderita sebuah penyakit yang memang sampai sekarang masih misterius. Mas. Misterius? Misterius. Artinya penyakit baru? Ya mungkin penyakit baru. Saudara, jangankan duduk, untuk sedikit membungkuk, ia harus bermimpi. Puluhan tahun tak pernah ia lakukan lagi. Terakhir, 23 tahun lalu saat ia sekolah dasar. Sampai kini tubuhnya tak bisa ia gerakan, kecuali kaku hingga kerap disebut manusia kayu. Sebuah cerita baru yang tiba-tiba mencuat dan menyita perasaan. Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya angkat di tengah hiruk pikuk politik gaduh, sebuah kisah dan harapan. Agar kita tetap ingat bahwa masih ada tanggung jawab di sekeliling kita bagi sesama. Saudara, ikuti saya dalam Mimpi Manusia Kayu. Manusia kayu, julukan yang diberikan bagi Sulami. Tubuh kaku, bak papan kayu, diderita perempuan 36 tahun asal Seragen, Jawa Tengah selama puluhan tahun. Berbaring di tempat tidur, sebagian besar waktunya dihabiskan. Tak banyak yang bisa dikerjakan selain sembahyang dan mendengarkan lagu di radio kesukaannya. Sulami mulai merasakan ada yang tak biasa di tubuhnya sejak usia 9 tahun pada tahun 1994 silam. Awalnya hanya benjolan di leher bagian belakang, namun menjalar ke bagian tubuh lainnya. Hingga selepas sekolah dasar, tulang belakang Sulami mulai mengeras, pun tangan dan kakinya. Lengan dan lutut berangsur kaku dan nyeri jika digerakkan. Sejak itulah, Sulami terpaksa berhenti sekolah. Biaya besar kala itu membuat ia membiarkan penyakitnya dan tak berobat. Kondisi serupa ternyata juga dialami saudara kembar Sulami, Paniem. Namun, saudara kembarnya meninggal dunia lebih dulu, 4 tahun lalu. Terjatuh tanpa tahu apa sebabnya.
Sulami sebenarnya pernah mencoba menjalani pengobatan. Namun, karena keterbatasan biaya, pengobatan terpaksa berhenti di tengah jalan. Penyakit Sulami pun semakin menjadi beban. Setelah bertahun-tahun tak diketahui, belakangan setelah berita tentang Sulami bermunculan, tetangga dan warga mulai berdatangan, hingga pemerintah pun turun tangan. Sulami dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Muwardi, Solo, Jawa Tengah. Demikian juga terjadi penyambungan atau osifikasi pertumbuhan tulang baru atau kalsifikasi jaringan soft tissue, jaringan lunak, yang semuanya ini mengakibatkan kekakuan gerak atau keterbatasan gerak dari pasien. Contohnya, misalnya di sendi siku, ini muncul ada tulang baru atau osifikasi pada jaringan lunak, sehingga pasien tidak bisa lurus demikian, tapi pasien hanya terbatas gerakannya. Biayanya gimana biayanya? Biayanya tergantung gratis. BPJS. Tercover semua. Karena kemarin kan ada sempat ada kekhawatiran dari keluarga itu Pak. Mungkin bisa. Ya sekarang nggak usah khawatir. Udah di rumah sakit provinsi sama gubernur. Bapak, ini terkait setelah diberi bantuan untuk rumah sakit ini kan kendala di keluarga, dia kesulitan untuk siapa yang menunggu. mau menunggu. Ya nggak usah, tadi udah saya kasih bantuan kepada keluarganya, minimal dia bisa jalan. Selebihnya keluarga pasrahkan pada kita lah, biar mungkin tidak terlalu sibuk ya, karena saya kira lebih dokter perawat lebih siap ya. Sehari-hari, Sulami dirawat oleh neneknya yang telah berusia 90 tahun, serta dibantu oleh kerabat di sekitar rumahnya. Ibunda Sulami menderita stroke sepulang bekerja di Jakarta sebagai pekerja rumah tangga. Walaupun menderita penyakit yang tak dapat disembuhkan, Sulami tetap semangat menjalani hidup. Sehari-hari ia mengisi waktunya membaca Al-Quran dan membuat kerajinan tangan. Kasus penyakit tubuh kaku ternyata tak hanya derita Sulami. Rodiah yang berusia 37 tahun, juga asal Sragen, Jawa Tengah, mengalami tubuh yang kaku sejak 11 tahun lalu. Semua persendiannya tak bisa ia gerakan, termasuk jari tangan dan pergelangan kakinya. Lebih dari itu, hampir seluruh bagian tubuh Rodiah tak merasakan apa-apa. Rheumatoid arthritis itu menimbulkan destruksi pada sendi, jadi dia terjadi bengkok-bengkok sendinya sehingga malah nggak bisa berdiri sama sekali. Kalau si Sulami kan masih bisa berdiri karena ankle-nya masih bisa. Kalau si Rodiah tidak bisa karena ankle-nya sudah rusak ini karena rheumatoid arthritisnya itu. Sehingga kondisinya memang kalau dilihat secara sekilas lebih parah gitu. Harapan untuk pulih total menjadi impian bagi Sulami dan juga Rodiah. Untuk Rodiah, penyakit rematik sistemiknya tengah diobati. Sementara untuk Sulami, penyakitnya masih diteliti. Belakangan, diketahui penyakit Sulami adalah penyakit misterius yang belum pernah ada di dunia sebelumnya. Nah ini kalau seperti ini, kaku seperti ini, tidak bisa menyentuh kasurnya, itu nggak pegal? Nggak pegal? Enggak. Ini posisi begini nggak ada yang pegal ini? Enggak ada. Saudara, saya ingin perlihatkan saudara, ini Mbak Sulami ini, kepalanya ini tidak persis berada di atas kasur tapi menggantung. Anda bisa melihat ini. Mohon maaf ya Mbak Sulami ya.